Nah, kuncinya ada di sini pada sikap kita. Yang pertama adalah pegangan senjata kita ini harus kokoh, yaitu pegangan teguh, tidak terlampau kuat dan juga tidak lemah. Pipi menempel pada popor. Jadi masing-masing teman-teman, masing-masing petembak itu berbeda ya, berbeda titik letaknya. Ada yang letaknya di belakang, ada yang di sini, ada yang kemari. Jadi di mana enaknya? Mantap, oleng langsung ya. Ikan kecil sekecil itu bisa kena ya. Ini ada ukurannya 2 jari. Mantap, luar biasa. Peace. Mantap, luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sobi dimanapun anda berada. Oke teman-teman, hari ini saya akan coba menyampaikan sama teman-teman pemula ya, khusus pemula ini, bukan para master. Mungkin ini sudah nggak perlu lagi dibagikan ilmu ya, tapi ini khusus bagi teman-teman yang pemula yang ingin menembak ikan dengan cepat, tepat sasaran. Akan kita sampaikan bagaimana teknik-teknik menembak ikan, terutama teknik menembaknya. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Om Torok barusan. Ini kita uji tadi menembak ya, ikan sekecil ini hanya berapa jari ini? Sekitar 2,5 jari ya. Nah, ini segini saja bisa kena ikannya ini. Nah, apa kuncinya? Ya, kuncinya adalah berada pada teknik menembak yang baik, yaitu sikap menembak yang baik yang benar. Oke, untuk menembak ikan kita hanya menggunakan sekitar 2 sikap saja ya, ya. Sikap berdiri atau sikap berlutut. Yang tadi ditampilkan oleh Om Toro adalah sikap berdiri. Ya, sikap berdiri. Coba Om Toro kita peragakan sedikit supaya teman-teman kita di sana bisa melihat. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah melihat video-video kami, sering nembak ikan dan sering kena, tidak pernah meleset. Nah, kuncinya ada di sini pada sikap kita. Yang pertama adalah pegangan senjata kita ini harus kokoh, yaitu pegangan teguh. Pegangan teguh artinya tidak terlampau kuat dan juga tidak lemah. Nah, senjata itu teguh. Kemudian tangan kita ini juga demikian, hanya meremas pada pistol grip ya. Kemudian untuk safety-nya, jari telunjuk jangan pernah dimainkan pada picu, tetapi tetap di luar. Tekan picu apabila sasaran terlihat dan siap menembak. Kemudian tangan kiri berada pada perimbangan senjata, yaitu pada lade ya. Perimbangan senjata di sini tujuannya supaya senjata kita betul-betul kokoh dan teguh pegangannya, tidak goyang. Tidak juga kita remas terlalu kuat. Kalau kuat yang terjadi maka akan terlalu goyang ya. Jadi pegangannya hanya pegangan teguh biasa. Kemudian perhatikan sikunya Om Torok seperti ini. Siku kita manfaatkan postur tubuh kita yang seperti ini, manfaatkan ke tali pinggang ataupun perut kita bagian sini, pinggang ya, pinggang terutama kita manfaatkan untuk sandaran ya, untuk sandaran siku kita, sehingga senjata kita ini betul-betul tertumpu pada tangan kita ini secara kokoh, secara kuat ya. Manfaatkan ini. Kalau Om Toro mungkin belum ada perutnya. Kalau saya udah ada perutnya jadi enak. Nah, seperti ini. Nah. Ya, jadi di pinggang, manfaatkan posisi tali pinggang kita yang ada di sini. Nah, kemudian pipi menempel pada popor. Jadi masing-masing teman-teman, masing-masing petembak itu berbeda ya, berbeda titik letaknya. Ada yang letaknya di belakang, ada yang di sini, ada yang kemari. Jadi di mana enaknya? Pipi, di mana letak pipi, disitulah letak seterusnya.
Nah, jangan pernah berubah pipi kita di mana yang enaknya kita nemukan, jangan pernah berubah. Nah, Om Toro kebetulan enaknya di sini, sehingga bisa menemukan gambar bidik yang sempurna, ya, gambar pejera dan pisir yang sempurna, sehingga Om Toro setiap hari, setiap kali menembak, dia pipinya nempel di popornya, bentuknya di sini. Kalau saya lain lagi, kalau saya di belakang. Nah, itu tekniknya. Apalagi kira-kira Om Toro? Napas ya. Ya, napas teman-teman. Jadi dalam menembak itu kita harus memperhatikan yang pertama adalah napas, pengaturan napas. Jadi kalau napasnya ngos-ngosan, alias napas apa? Napas mesum. Kacau. Kalau napasnya ngos-ngosan itu berat ya. Jadi harus betul-betul mengatur napas. Bagaimana cara mengatur napas? Ya, pertama dengan kita dalam situasi normal, kita atur napas kita, tariknya normal. Biasa, begitu nampak target langsung tarik agak tinggi, lepas separuh, tahan. Tahan. Jadi pada saat tahan beberapa detik itulah kita menembak target kita. Nah, jangan pula kita juga kelamaan ngatur napas, ikan sudah lari duluan baru kita tembak. Goyang-goyang. Nah, goyang-goyang. Nah, jadi begitu. Intinya napas kita, kemudian bidikan kita. Nah, bidikan kita juga harus sempurna. Kita harus banyak berlatih, ya, harus banyak berlatih. Kalau untuk teknik menembak ikan, teman-teman bisa melihat di video-video kami sebelumnya, yaitu teori pembiasan. Nah, teori pembiasan untuk menembak ikan. Nah, itu insya Allah kalau itu teman-teman terapkan, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena ikan dalam air tidak bisa kita nembak tepat, dia harus kita ambil junjung di bawahnya. Jadi itu tadi, yang pertama adalah sikap menembak seperti ini, ya. Kemudian napas juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan kita menembak. Itu sikap berdiri. Kalau berlutut ini hanya digunakan apabila kita mungkin nyanggong, mungkin kita perlu kalau berdiri akan terlalu sensitif untuk ikan. Tapi kita berlutut di saat-saat di medan-medan tertentu kita membutuhkan untuk berlutut. Ya, coba Om Toro kita peragakan berlutut. Ya. Nah, seperti ini posisi kita adalah untuk supaya kita tidak begitu terlihat oleh ikan, karena ikan itu sangat sensitif di medan-medan terbuka. Jadi kita harus berondok seperti ini, berlutut. Apabila ikannya muncul baru kita sedikit ambil tindakan. Nah, ini. Jadi seperti ini, sama intinya, pegangannya kokoh, teguh ya. Untuk siku kita letakkan pada lutut seperti ini, cari enaknya seperti apa. Dan remasan tidak terlalu kuat, dia hanya memegang ya sewajarnya saja. Nah, bertenaga tapi tidak sampai kuat. Letak pipi sama, ya. Kemudian tumpuan kuda-kuda juga harus mantap, ya. Satu kaki didirikan, ini lutut ke tanah juga mantap. Nah, ini dijamin teman-teman ya, dijamin. Ini semua harus ada proses, butuh latihan, ya, harus butuh latihan. Oke. Itu saja tips dari kami. Setelah ini mungkin kita lihat lagi, Om Toro akan membuktikan tembakannya dengan sikap berdiri. Akan kita lihat perkenaan berikutnya. Oke, silakan Om Toro. Oke, Om Toro. Ya. Membidik, lanjutkan. Iya. Kena langsung dengan teknik yang luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Jadi kalau kita tekniknya benar, tidak perlu ragu untuk menembak, ikan sekecil apapun akan kena. Ya. Om Toro ini sudah sangat teruji dalam menembak. Betul-betul sniper ya. Kalau saya bukan sniper, makanya nama channelnya bukan sniper. Yang snipernya Om Toro, bukan saya. Oke. Ini ikannya perlahan demi perlahan mendekat. Wih, lumayan. 4 jari. Nah, oke, sudah terbukti ya. Teknik menembak yang benar maka akan mendapat poin yang juga benar-benar poin, benar-benar ikan maksudnya. Hasil tidak membohongi proses. Proses ya, gimana kata-katanya itu? Proses tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Nah, gitulah kira-kira.
Oh. Ini yang kayak gini-gini itu jatahnya junior. Ini buat Torik ini. Iya, Dia paling suka yang gini-gini nih. jatahnya junior. Kita kasihkan besar dia malu-malu dia. Kalau begini-gini mau dia. Oh, dia. Oke. Alasannya untuk mama. Hah? Alasannya. Tapi memang iya di pasar itu mahal. Sekilo itu bisa 35.000 sekarang. Tapi kita masih syukur juga kan. Pasir Mania setiap saat bisa memasir ikan kan. Oke teman-teman, sepertilah kira-kira teknik menembak yang baik dan benar. Semoga teman-teman pemula bisa meniru dan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.